Halo semua, saya Alia Muhammad Bishir dari Prodi Teknik Perminyakan. Hari ini saya akan mempresentasikan intercultural knowledge yang berfokus pada negara Italia. Nah, dari presentasi ini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama adalah latar belakang dari negara Italia, lalu yang kedua ada dimension of culture dengan teori Hofstede, dan yang ketiga adalah kompetensi apa saja yang perlu mahasiswa ketahui untuk studi ataupun bekerja pada negara tersebut. Yang pertama adalah latar belakang negara Italia. Jadi, negara ini terletak pada benua Eropa Selatan yang berbatasan dengan Laut Tengah. Negara ini terkenal karena sejarah panjangnya. Salah satunya itu pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi, hingga lahirnya gerakan Renaissance yang melahirkan seniman besar seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Selain kaya akan sejarah, Italia juga modern dan memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Contohnya pada industri otomotif seperti Lamborghini, Ferrari, dan Fiat merupakan dari Italia. Selain itu juga untuk industri seperti fashion, salah satunya pada kota Milan cukup terkenal hingga menjadi pusat mode dunia. Nah, untuk kulinernya lebih digemari oleh banyak kalangan seperti pasta, pizza, dan lasagna cukup mendunia. Secara politik, Italia menganut sistem republik parlementer, di mana pemerintahannya menggunakan cara demokrasi. Nah, yang menarik adalah masyarakat Italia. Mereka dikenal sebagai masyarakat dan orang-orang yang hangat, ekspresif, sangat menghargai seni, dan memiliki kehidupan sosial yang cukup erat. Yang kedua, dimension of culture. Jadi dari sini kita membahas kerangka teori Hofstede. A. Power distance. Masyarakat Italia tidak terlalu kaku dengan hierarki. Jadi atasan dan bawahan bisa berdiskusi dengan bebas, namun tetap menjaga rasa hormat terhadap otoritas. Selanjutnya B. Individualisme. Orang Italia sangat menekankan kemandirian dan kebebasan. Mereka menghargai pencapaian pribadi, kebebasan berpendapat, dan ekspresi diri. C. Maskulinitas. Budaya kompetensi cukup kuat. Dalam dunia kerja, orang Italia menghargai prestasi, ambisi, dan keberanian untuk tampil. Namun mereka juga menjaga keseimbangan hidup. Selanjutnya D. Uncertainty avoidance. Masyarakat Italia suka dengan aturan yang jelas. Mereka merasa lebih nyaman jika ada struktur dan kepastian yang pasti gitu, baik di organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya E. Long-term orientation. Mereka menghargai tradisi, gaya hidup, dan kepuasan saat ini. Dan yang terakhir adalah F. Indulgence. Italia ini adalah bangsa yang sangat ekspresif. Mereka suka menikmati hidup melalui makanan, seni, musik, dan kebersamaan sosial. Ini yang membuat negara Italia sangat hangat dan penuh warna. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi mahasiswa untuk studi ataupun bekerja di Italia. Dari sini terdapat 6 hal utama untuk dibahas. Yang pertama ada komunikasi. Karena masyarakat Italia yang terkenal ekspresif, mereka menggunakan banyak bahasa tubuh seperti ini. Lalu kontak mata dan intonasi suara ketika berbicara. Oleh karena itu, mahasiswa diperlukan menyampaikan ide secara jelas dan tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga melalui ekspresi yang meyakinkan. Yang kedua ada kemampuan adaptasi sosial dan budaya. Hidup di Italia berarti ikut serta dalam budaya sosial mereka. Misalnya mereka punya kebiasaan makan malam bersama keluarga, atau tradisi aperitivo sebelum makan malam. Dengan ikut serta berarti kita menghargai mereka serta membuka diri akan keadaan sosial mereka. Yang ketiga ada profesionalisme dan disiplin. Meski suasana kerja dan belajar di Italia terlihat sangat santai, mereka juga tetap menghargai aturan. Yang keempat, kemandirian dan inisiatif. Karena budaya individualismenya yang tinggi, mahasiswa dituntut untuk mandiri, yang artinya kita harus proaktif mencari solusi, mengembangkan ide, dan menunjukkan inisiatif mandiri. Yang kelima ada kreativitas dan inovasi. Italia ini negara yang sangat menjunjung seni dan desain. Maka dari itu, kita harus mengasah kreativitas, baik dari pemecahan masalah, penelitian, maupun pekerjaan.
Orang Italia ini sangat menghargai ide-ide baru ataupun ide yang out of the box. Yang keenam ada critical thinking. Dalam dunia akademik Italia, diskusi itu menjadi hal yang biasa. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengkritisi, menganalisis, dan mengajukan pertanyaan. Jadi, kita harus terbiasa berargumentasi secara logis dan berani menyampaikan pendapat. Kesimpulannya adalah, Italia terkenal kaya akan budaya dan masyarakatnya yang ekspresif. Nah, menurut teori Hofstede, Italia menekankan individualisme, kreativitas, kompetensi, tetapi juga menghargai aturan dan tradisi. Untuk itu, jika ada mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ataupun bekerja di sana, perlu dibekali kemampuan, komunikasi yang baik, adaptasi budaya, profesionalisme, kreativitas, literasi interkultural, dan berpikir kritis. Dengan bekal tersebut, kita tidak hanya bertahan di Italia, tetapi juga mampu berkembang, bersaing, dan berkontribusi secara positif. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat.